فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pasang alamat enggak di sini. Nomor muka surat berapa sekarang? 28. Oh, ini ada alamatnya Kak ya. Soal-soal kah? Enggak. Oh, enggak. Berarti kita tengok dulu yang muka surat 27 itu dari pembahasan fikih qal al-wahdatus tsaniyah juz yang kedua. Ini akan membahas 7 permasalahan. Masalah siwak, masalah fadlul wudu, keutamaan wudu. Yang ketiga furudul wudu, yaitu kewajiban-kewajiban dalam wudu. Yang keempat syurutul wudu, syarat sah wudu. Yang kelima sunanul wudu, sunnah-sunnah di dalam wudu. Yang keenam al-ahwalul lati, keadaan yang mana yusra'u fihal wudu, disyariatkan di dalamnya wudu. Yang ketujuh nawaqidul wudu, akan membahas pembatal-pembatal wudu. Nah, sekarang kita masuk ke muka surat 28. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala ad-darsul awal. Pelajaran pertama as-siwak. Baik, qal ma huwa siwak? Baik, jazakallahu khairan. Apa itu siwak? Qal huwa isti'malu ud, menggunakan kayu ud. Ini kayu ranting, dipanggil ud. Nah, coba dibuka muka surat 28. Au nahwih, atau yang semacam itu. Fi tanzifil asnan, di dalam atau demi membersihkan gigi. Wal lisah, yaitu gusi. Jadi berdasarkan definisi ini, siwak itu bukan bendanya tapi alat. Bukan siwak, ini masdar kembali ke perbuatan. Siwak itu apa? Siwak maksudnya adalah perbuatan. Perbuatan apa? Yaitu menggunakan kayu atau yang semisalnya. Yaitu kayu yang biasa dipakai oleh kaum muslimin. Yaitu apa? Kayu biasanya dari kayu siwak itu sendiri. Kayu arak. Kalau orang Yaman, orang Arab mengenal kayu arok, orang Arab, seperti dalam hadis-hadis itu. Au nahwih, atau yang seperti itu. Mungkin zaman sekarang memakai plastik-plastik yang ujungnya ada sikatnya itu, misalkan. Sikatnya bahannya apa ya? Plastik juga tuh ya, sepertinya. Plastik yang halus-halus itu, sikat gigi itu. Tapi jangan yang sikat yang kasar-kasar, nanti gigi atau gusinya rusak. Bukan yang untuk membersihkan periuk belanga, bukan itu tentunya. Nanti terlalu bersih, hilang sak giginya. Sampai berdarah-darah, tak perlu sampai macam itu. Berarti kalau siwak itu adalah perbuatannya, berarti boleh tidak memakai kain kasar? Boleh tidak? Marhaban. Boleh. Yang penting memang mampu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat di gigi. Daun boleh, daun kalau kasar boleh. Pertanyaannya, kenapa kucing itu walaupun tidak pernah sikat gigi, giginya putih terus? Emang lidahnya sudah ada itunya ya, kasar-kasar lidahnya. Pernah dijilat kucing enggak? Tak pernah. Pernah. Kita semua bisa dibilang pernah. Memang macam ada sikatnya giginya itu, kasar giginya. Lidahnya, Afan? Iya, lidahnya. Padahal tak pernah dia pakai yang pemutih gigi putih terus. Iri kita tuh sama kucing. Iri. Macam lidah lembu. Lidah lembu. Oh iya. Baik. Allah Maha baik. Mereka tak mampu beli sikat gigi, ya sudah. Lidahnya boleh untuk menjadi pengganti. Baik, kemudian hukmus siwak. Hukum siwak. As-siwak sunnatun muakkadah.
Siwak adalah sunnah yang ditekankan, yaitu bukan sekedar kalau nggak berbuat bolehlah, bukan begitu, tapi betul-betul sangat ditekankan, menunjukkan pahalanya sangat besar. Amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu. Fi ahaditsa katsirah, di dalam hadis-hadis yang banyak. Kenapa bukan fi ahadisin? Ya karena ahadis ini mamnu minas sharaf. Jernya malah dengan apa? Fathah alamat jernya. Fi ahaditsa katsiratin, dalam hadis-hadis yang banyak. Minha di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena akan menyusahkan umatku, la amartuhum bisiwak, pastilah aku memerintahkan mereka untuk bersiwak. Jadi karena siwak itu kembalinya pada perbuatan, tidak mengharuskan siwak-siwak yang dari kayu atau apa, tapi yang penting mampu untuk membersihkan gigi. Terserah dari kayu, dari plastik, tengok apa yang dimudahkan. Inda kulli shalah, setiap kali hendak sholat. Wa fi riwayah apa? Ma'a kulli wudu, bersamaan dengan setiap wudu. Menunjukkan ini sangat ditekankan. Setiap kali, bukan sehari sekali, tapi setiap kali mau sholat, setiap kali berwudu. Ini kalau tidak ingin menyusahkan umat. Menunjukkan dia tidak sampai wajib, dia mustahab, sunnah muakkadah. Qal muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tayyib. Dalil keutamaannya nanti akan disebutkan di situ oleh penulisnya. Bima yakunus siwak. Siwak terbentuk dengan apa? Yakun yaitu terbentuk, terwujud, terjadi. Dengan apa siwak itu terwujud? Al afdal ayyakuna siwaku bi'udi araq. Yang paling utama adalah siwak itu terbentuk dari ud, yaitu kayu atau ranting. Araq yaitu sejenis tanaman yang biasa tumbuh di pedalaman Arab sana, Arab dan Afrika. Rotib artinya masih segar. Masih segar. Mungkin kalau kita baru beli yang masih ada segelnya itu ya, ada rasa-rasa pedas, itu yang masih segar. Itu lebih utama, tapi tidak harus demikian. Apa yang dimudahkan dilakukan. Baik. Kenapa? Terkadang ada rasa masin ya, kayak ada campur garam. Itu mungkin biar tidak cepat rusak dia dimakan oleh hewan-hewan bersel satu itu, tidak cepat busuk. Nah, dijual dalam keadaan ada apa dicampur dengan garam. Ada sedikit garam. Wa illam yajid dzalik, kalau dia tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan dari kayu araq, tayyib, istamala ma yaqumu maqamah, boleh dia menggunakan apa yang menduduki posisi kayu araq tadi, min awadil asjar, dari ranting-ranting pepohonan. Lihat pohon apa yang kira-kira kalau kita buka itu macam ada apa namanya, rambut-rambutnya, bulu-bulunya yang boleh untuk menyikat gigi. Tapi sekarang murah ya, beli-beli di kedai-kedai pun sikat gigi sudah ada. Cuma mungkin orang tengok ini mau takbir bawa sikat gigi nampak aneh. Tapi kalau yang kayu dari Arab kan nampak oh ini memang ibadah. Baik. Allati la tajroh, yang tidak melukai, wala tadur, dan tidak membahayakan. Ya lihat apa yang halus tapi tidaklah halus sangat dan tidak kasar sangat. Ya, tajrah melukai. Baik. Ya kalau kita menyikat gigi agak keras atau sikatnya kadang apa bulunya terlalu kasar mungkin boleh berdarah, tapi cari yang pertengahan ya apa tadur, membahayakan. Baik. Sekarang ada yang malah dari ada karennya itu ya, boleh gerak sendiri ya, tinggal kita diam aja dia gerak sendiri, itu membuat makin malas kita. Semuanya boleh digantikan oleh robot. Robotnya pun nggak sikat gigi juga. Tayyib. Fawaidus siwak, faedah siwak, matahharatun lil fam, yaitu menyucikan mulut jadi suci di sisi Allah Ta'ala. Mardatun lirab,
menimbulkan keridhaan dari Allah. Walaupun Allah tidak perlu ini semua, tapi kalau hambanya menjaga kebersihan, itu Allah suka. Allah suka hambanya mandi, hambanya memakai wewangian, hambanya rajin bersuci, dan juga menyikat gigi. Bahkan Nabi sebelum wafat apa yang beliau lakukan? Menyikat gigi ya. Kemudian baru mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la. Terus beliau wafat. Menunjukkan ingin menghadap Allah, beliau betul-betul ingin dalam keadaan giginya itu juga bersih. Dalilnya apa? Ja'a fi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Datang di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mathaharatun lil fam. Siwak adalah kesucian untuk mulut. Ini terjemahan secara mudahnya, mathaharah kesucian. Boleh juga khabarnya ini lil mubalaghah, yaitu sangat menyucikan mulut. Mardhatun lirrabb, yaitu mendatangkan keridhaan dari Allah. Allah ridha kepada hamba yang seperti itu. Rawahun Nasa'i, ya ini hadisnya sahih. Hadis Aisyah menyebutkan dua faidah, dua keutamaan. Baik, tatkala kita bangun tidur dari tidur malam, dengar adzan pertama, kemudian kita ingin menghadap Allah untuk sholat, untuk berdoa ini dan itu, disunahkan apa? Tentunya disunahkan juga Iya, bersiwak, betul. Iya, menyikat gigi. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Baik. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika bangun di sebagian malam, beliau menggosok giginya dengan siwak. Hadisnya sahih. Baik. Karena ingin berdekatan, bermunajat dengan Allah, ingin doa-doa dikabulkan, berusaha sebersih mungkin. Ya. Hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Cuma riwayatnya ana lupa ya, riwayat siapa ya? Nanti boleh dicari. Oh, berarti Bukhari Muslim insyaallah. Ayo tamam. Baik. Demikian pula ketika hendak mengikat hendak membaca Quran, karena malaikat suka mendekat dan suka bacaan kita itu masuk ke mulut dia. Sebagaimana dalam hadis Ali, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Nasa'i. Makanya disunahkan untuk kita menyikat gigi kita. Kasihan kalau malaikat menghidu bau mungkin bau jering, bau petai, ya, dan sebagainya. Yang kedua, yuqawil asnan. Keutamaan siwak adalah menguatkan gigi. Karena makanan kita cenderung menghasilkan jadinya asid, banyak asamnya. Mungkin karena campur dengan petialin kita, enzim yang di mulut kita itu, air liur itu, sehingga lama-lama menempel di gigi, terutama yang suka lollipop, dikit-dikit gula, akhirnya gigi yang kalah, atau dikit-dikit Pepsi, dikit-dikit Sprite, itu gigi boleh rusak, itu boleh reput. Padahal satu gigi nilainya berapa ekor onta, ya? Ya, berapa? Satu gigi manusia nilainya berapa ekor onta? Berapa? Oh, jangan sebanyak itu. Iya, 3, betul. Gigi manusia secara normal ada kurang lebih berapa? 32 atau 33? 32 kalau tak salah. Barang siapa memukul temannya sampai semua giginya hilang, dia harus membayar 100 ekor unta. Berarti satu gigi nilainya kurang lebih 3. Menunjukkan manusia kaya ya. Padahal satu ekor unta punya berapa gigi dia? Entah bang, nggak tahu. Tapi satu gigi manusia nilainya 3 ekor unta. Menunjukkan manusia lebih mulia dari unta. Ya, tapi kalau sering kena makanan atau minuman yang macam itu berkarbon, itu boleh cepat rusak. Ada di Yaman ada anak kecil yang memang sangat suka dengan Pepsi, dikit-dikit Pepsi. Hatta orang-orang besarnya kalau kita diajak jemputan makanan, Pepsi atau Coca-Cola atau apa, karena sangat murah memang. Lebih murah dari petrol. Akhirnya ya sudah, anak kecil banyak yang giginya hilang padahal masih kecil. Ada juga gadis-gadis muda mau dirisik, ternyata giginya pun sudah tidak utuh. Padahal masih sangat muda. Ya karena tidak jaga baik-baik. Dengan memakai siwak paling tidak yang menempel di gigi itu boleh dikurangi. Kemudian yang ketiga, yunaqis saut, membersihkan mulut.
Baik. Boleh jadi dengan membersihkan suara, saut suara. Suara jadi lebih bersih. Sehingga memang disunahkan sebelum membaca Quran kita bersiwak dan sebagainya, menghilangkan kotoran-kotoran semampunya. Yang keempat, yunasyitul abd, membuat seorang hamba itu lebih bersemangat. Sebagian fuqaha mensunahkan kalau kita sedang menunggu khatib Jumat, mulai ngantuk, bersiwak agar segar kembali. Kita tahu gigi dan gusi kita itu punya syaraf-syaraf sampai ke kepala, sehingga membantu untuk menyegarkan kalau ada activity di situ. Kalau gigi sering dicabut, boleh jadi mata jadi boleh buta karena ada syaraf ke mata juga. Makanya jaga gigi baik-baik. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Iya, satu mata 50 ekor unta. Na'udzubillah atas musibah-musibah.